Udara sangat tipis sehingga hampir tidak dapat dianggap sebagai udara. Setiap langkah adalah sebuah pertarungan. Anda berada di ketinggian 26.000 kaki di zona kematian dan Anda masih melihat ke atas. Ini adalah kenyataan bagi para pendaki di Gunung Everest. Tetapi apa yang banyak terlewatkan adalah bahwa hanya 120 mil di selatan neraka beku ini, orang-orang sedang menunggang gajah melintasi hutan lebat dan beruang. Ini adalah teka-teki Nepal yang mendalam dan mengejutkan. Dan kami di sini untuk mencari tahu bagaimana negara yang mustahil ini bekerja. Ketika Anda memikirkan Nepal, Anda memikirkan satu hal, Gunung Everest. Pada ketinggian 29.032 kaki, itu adalah atap dunia. Udaranya terlalu tipis untuk menopang kehidupan. Suhunya turun hingga minus 80 derajat Fahrenheit. Itu adalah ujian terakhir bagi ketahanan manusia. Banyak orang tergila-gila untuk mencapai puncak. Tetapi Everest atau Sagarmatha seperti sebutan orang Nepal, hanyalah permulaan dari kisah ini. Begini, Nepal adalah rumah bagi 8 dari 10 gunung tertinggi di bumi. Negara kecil tunggal ini berisi bagian dari Himalaya yang karena kekurangan kata yang lebih baik adalah tembok. Tetapi apa yang membuat tempat ini benar-benar mustahil, apa yang menentang semua logika geografis adalah apa yang terjadi hanya dalam 100 mil. Di selatan, Nepal memiliki titik terendah di Kanchan Kalan, hanya 230 kaki di atas permukaan laut. Itu adalah wilayah tropis yang panas, lembab. Dari titik itu, jika Anda melakukan perjalanan ke utara hanya 120 mil, Anda akan berada di puncak Gunung Everest. Tidak ada tempat lain di planet ini dengan perubahan vertikal yang begitu mengejutkan dalam ketinggian. Itu adalah seluruh iklim bumi, dari daerah tropis hingga Arktik, dimampatkan menjadi sebidang tanah seukuran Arkansas. Dunia vertikal ini menciptakan fitur-fitur yang sulit bahkan untuk dibayangkan. Lupakan Grand Canyon. Nepal adalah rumah bagi ngarai Kali Gandaki. Saat sungai Kali Gandaki mengalir ke selatan, ia memotong jalan antara dua raksasa, Dhaulagiri pada 26.795 kaki dan Annapurna pada 26.545 kaki. Kedalaman ngarai ini diukur dari puncak ke dasar sungai lebih dari 18.300 kaki. Itu adalah ngarai terdalam di planet ini. Lanskap ini tidak hanya dramatis, itu adalah benteng. Itu adalah alasan Nepal memiliki rahasia yang tidak dapat diklaim oleh negara lain di kawasan ini. Tetapi rahasia tanah itu tidak seberapa dibandingkan dengan rahasia orang-orang dan dewa-dewa yang mereka sembah. Tersembunyi di dalam lanskap yang mustahil ini adalah lembah Kathmandu. Dan lembah ini menyimpan konsentrasi sejarah yang mustahil. Begini, lembah itu sendiri berisi 7 situs warisan dunia UNESCO. Bukan 7 situs di seluruh negara, 7 dalam satu lembah kecil. Itu adalah salah satu koleksi keajaiban kuno terpadat dimanapun di dunia. Anda memiliki stupa Buddha Nath, kubah putih besar dengan mata Buddha yang melihat segalanya mengawasi kota. Itu adalah salah satu stupa terbesar di dunia. Pusat agama Buddha Tibet tepat di jantung Nepal. Di dekatnya Swayambhunath yang dikenal sebagai kuil monyet terletak di atas bukit yang menghadap ke seluruh kota. Ini adalah kompleks kuno, sakral di mana kepercayaan Hindu dan Buddha telah bercampur selama berabad-abad. Lembah ini juga merupakan rumah bagi 3 alun-alun Durbar kuno atau istana kerajaan di Kathmandu, Patan, dan Bhaktapur. Ini bukan museum kosong. Itu adalah bagian kota yang hidup dan bernapas, dipenuhi dengan ukiran kayu yang rumit, gerbang emas, dan kuil-kuil yang berusia ribuan tahun. Tetapi 2 situs di lembah ini mengungkapkan sifat Nepal yang benar, unik, dan membingungkan. Yang pertama adalah istana di alun-alun Durbar Kathmandu. Ini adalah rumah bagi Kumari. Hal yang tidak ada yang beritahu Anda adalah bahwa Nepal tidak hanya menyembah dewa-dewa di langit. Mereka menyembah dewi yang hidup dan bernapas. Seorang gadis muda dipilih melalui tradisi kuno dan rahasia yang diyakini sebagai penjelmaan Dewi Taleju. Dia tinggal di istana ini, dipuja oleh raja dan rakyat jelata, sampai dia mencapai masa pubertas ketika sang dewi meninggalkan tubuhnya dan seorang kumari baru dipilih. Dan kemudian ada kuil Pashupatinath. Kompleks Hindu suci yang luas ini di tepi sungai Bagmati adalah tempat yang memiliki kepentingan spiritual yang mendalam. Tetapi bagi orang luar, ini bisa menjadi kejutan. Karena ini bukan hanya tempat ibadah, ini adalah tempat untuk akhir kehidupan. Di sepanjang sungai, tumpukan kayu bakar kremasi menyala di tempat terbuka. Ini adalah pandangan mentah dan tanpa filter pada siklus hidup dan kematian.
kebiasaan spiritual yang mendalam yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Perpaduan antara kepercayaan kuno, kehidupan, dan akhirnya semuanya terjadi di tempat terbuka. Inilah yang membuat lembah ini begitu berbeda. Tetapi di luar lembah suci, jenis kehidupan yang berbeda sedang berjuang untuk bertahan hidup di tempat yang tak terduga. Ketika orang-orang merencanakan perjalanan ke Nepal, mereka berkemas untuk menghadapi dingin. Mereka membawa sepatu bot, jaket bulu angsa, dan perlengkapan untuk es. Apa yang mereka abaikan adalah Nepal yang lain, hutan mustahil. Di selatan, di dataran datar yang dikenal sebagai Terai, terletak Taman Nasional Chitwan. Ini adalah hutan belantara subtropis yang panas, lembab, yang terasa jauh dari puncak yang tertutup salju. Tetapi masalahnya, itu hanya beberapa jam perjalanan. Anda bisa mendaki di kaki pegunungan Annapurna pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda bisa berada di hutan yang lebih mirip India atau Asia Tenggara. Dan hutan ini adalah rumah bagi beberapa makhluk paling megah di bumi. Chitwan adalah salah satu tempat perlindungan terakhir yang hebat untuk badak bercula satu. Hewan berlapis baja dan besar ini dulunya diburu hingga hampir punah. Hari ini, berkat upaya konservasi yang serius, mereka berkembang biak di sini. Pengunjung dapat menunggang gajah atau melakukan safari jeep untuk melihat mereka mandi di sungai-sungai. Tetapi badak bukan satu-satunya raksasa di sini. Chitwan juga merupakan rumah bagi harimau Bengal yang sulit ditangkap dan langka. Bersama dengan harimau, Anda menemukan beruang sloth, buaya, dan ratusan spesies burung. Sebidang hutan ini, di kaki gunung tertinggi di dunia, adalah salah satu tempat paling keanekaragaman hayati di benua ini. Inilah dualitas Nepal yang mustahil, sebuah negara yang merupakan atap dunia dan hutan tropis yang berkembang pesat, semuanya pada saat yang sama. Tetapi bukan hanya hewan yang berkembang biak di sini. Tanah ini membentuk prajurit yang paling ditakuti di bumi. Geografi Nepal yang mustahil membentuk orang-orang yang mustahil. Selama berabad-abad, dunia telah mengetahui tentang Gurkha. Ini adalah tentara yang direkrut dari perbukitan Nepal, terkenal karena layanan mereka di tentara Inggris dan India. Moto mereka sederhananya adalah intens. Lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Mereka legendaris karena keberanian mereka yang tak tergoyahkan dan keahlian mereka dengan kukuri, pisau melengkung tradisional mereka. Mereka adalah produk dari tanah yang menuntut kekuatan dan ketahanan. Tetapi ada kelompok lain, bahkan lebih identik dengan pegunungan tinggi, Sherpa. Sudah terlalu lama, dunia hanya menyebut mereka porter. Itu adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Orang-orang Sherpa secara harfiah dibangun secara berbeda. Begini, ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa Sherpa yang tinggal di dataran tinggi secara genetik telah beradaptasi dengan udara tipis. Tubuh mereka menggunakan oksigen lebih efisien daripada penduduk dataran rendah. Darah mereka berbeda, mereka tidak hanya membawa perlengkapan ke Everest, mereka adalah master dari lingkungan yang tidak ramah terhadap semua kehidupan manusia lainnya. Ini adalah bagian yang menjadi benar-benar liar. Sherpa hanyalah satu kelompok, Nepal adalah rumah bagi lebih dari 142 kelompok etnis yang berbeda, dan mereka berbicara lebih dari 123 bahasa yang berbeda. Pikirkan tentang itu. Di negara seukuran Arkansas, ada 123 bahasa. Bagaimana ini mungkin? Jawabannya adalah geografi. Selama ribuan tahun, lembah-lembah besar dan dalam bertindak sebagai tembok mengisolasi komunitas. Setiap lembah menjadi dunianya sendiri, mengembangkan bahasa, kebiasaan, dan tradisinya sendiri. Anda memiliki orang Newari dari lembah Kathmandu, seniman dan pembangun ulung. Anda memiliki orang Taru dari hutan Terai, yang memiliki ketahanan unik terhadap malaria. Anda memiliki orang-orang dari wilayah Mustang yang terpencil, yang mempraktikkan bentuk budaya Tibet kuno. Ini adalah tambal sulam kemanusiaan yang mustahil. Tetapi satu kelompok tetap tersembunyi, sebuah legenda yang menghantui jalur-jalur tinggi, sebuah misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Di wilayah Himalaya yang terpencil dan tinggi, penduduk lokal selama berabad-abad telah menceritakan kisah tentang seekor makhluk, seekor binatang mirip kera yang tinggi dan berbulu yang berjalan dengan dua kaki. Mereka menyebutnya Mehteh. Dunia mengenalnya sebagai Yeti atau manusia salju yang menjijikkan. Sekarang, banyak orang gila untuk menemukan makhluk ini. Ekspedisi telah mencarinya selama beberapa dekade. Jejak kaki aneh telah ditemukan. Kulit kepala dan tulang disimpan di biara-biara terpencil telah disajikan sebagai bukti. Sementara ilmu pengetahuan sering membantah bukti ini, udara sangat tipis sehingga hampir tidak dapat dianggap sebagai udara.
setiap langkah adalah sebuah pertarungan. Anda berada di ketinggian 26.000 kaki di zona kematian dan Anda masih melihat ke atas. Ini adalah kenyataan bagi para pendaki di Gunung Everest. Tetapi apa yang banyak terlewatkan adalah bahwa hanya 120 mil di selatan neraka beku ini, orang-orang sedang menunggang gajah melintasi hutan lebat dan beruap. Ini adalah teka-teki Nepal yang mendalam dan mengejutkan. Dan kami di sini untuk mencari tahu bagaimana negara yang mustahil ini bekerja. Ketika Anda memikirkan Nepal, Anda memikirkan satu hal, Gunung Everest. Pada ketinggian 29.032 kaki, itu adalah atap dunia. Udaranya terlalu tipis untuk menopang kehidupan. Suhunya turun hingga minus 80 derajat Fahrenheit. Itu adalah ujian terakhir bagi ketahanan manusia. Banyak orang tergila-gila untuk mencapai puncak. Tetapi Everest atau Sagarmatha seperti sebutan orang Nepal, hanyalah permulaan dari kisah ini. Begini, Nepal adalah rumah bagi 8 dari 10 gunung tertinggi di bumi. Negara kecil tunggal ini berisi bagian dari Himalaya yang karena kekurangan kata yang lebih baik adalah tembok. Tetapi apa yang membuat tempat ini benar-benar mustahil, apa yang menentang semua logika geografis adalah apa yang terjadi hanya dalam 100 mil. Di selatan, Nepal memiliki titik terendah di Kanchan Kalan, hanya 230 kaki di atas permukaan laut. Itu adalah wilayah tropis yang panas, lembab. Dari titik itu, jika Anda melakukan perjalanan ke utara hanya 120 mil, Anda akan berada di puncak Gunung Everest. Tidak ada tempat lain di planet ini dengan perubahan vertikal yang begitu mengejutkan dalam ketinggian. Itu adalah seluruh iklim bumi, dari daerah tropis hingga Arktik, dimampatkan menjadi sebidang tanah seukuran Arkansas. Dunia vertikal ini menciptakan fitur-fitur yang sulit bahkan untuk dibayangkan. Lupakan Grand Canyon. Nepal adalah rumah bagi ngarai Kali Gandaki. Saat sungai Kali Gandaki mengalir ke selatan, ia memotong jalan antara dua raksasa, Dhaulagiri pada 26.795 kaki dan Annapurna pada 26.545 kaki. Kedalaman ngarai ini diukur dari puncak ke dasar sungai lebih dari 18.300 kaki. Itu adalah ngarai terdalam di planet ini. Lanskap ini tidak hanya dramatis, itu adalah benteng. Itu adalah alasan Nepal memiliki rahasia yang tidak dapat diklaim oleh negara lain di kawasan ini. Tetapi rahasia tanah itu tidak seberapa dibandingkan dengan rahasia orang-orang dan dewa-dewa yang mereka sembah. Tersembunyi di dalam lanskap yang mustahil ini adalah lembah Kathmandu. Dan lembah ini menyimpan konsentrasi sejarah yang mustahil. Begini, lembah itu sendiri berisi 7 situs warisan dunia UNESCO. Bukan 7 situs di seluruh negara, 7 dalam satu lembah kecil. Itu adalah salah satu koleksi keajaiban kuno terpadat dimanapun di dunia. Anda memiliki stupa Buddha Nath, kubah putih besar dengan mata Buddha yang melihat segalanya mengawasi kota. Itu adalah salah satu stupa terbesar di dunia. Pusat agama Buddha Tibet tepat di jantung Nepal. Di dekatnya Swayambhunath yang dikenal sebagai kuil monyet terletak di atas bukit yang menghadap ke seluruh kota. Ini adalah kompleks kuno, sakral di mana kepercayaan Hindu dan Buddha telah bercampur selama berabad-abad. Lembah ini juga merupakan rumah bagi 3 alun-alun Durbar kuno atau istana kerajaan di Kathmandu, Patan, dan Bhaktapur. Ini bukan museum kosong. Itu adalah bagian kota yang hidup dan bernapas, dipenuhi dengan ukiran kayu yang rumit, gerbang emas, dan kuil-kuil yang berusia ribuan tahun. Tetapi 2 situs di lembah ini mengungkapkan sifat Nepal yang benar, unik, dan membingungkan. Yang pertama adalah istana di alun-alun Durbar Kathmandu. Ini adalah rumah bagi Kumari. Hal yang tidak ada yang beritahu Anda adalah bahwa Nepal tidak hanya menyembah dewa-dewa di langit. Mereka menyembah dewi yang hidup dan bernapas. Seorang gadis muda dipilih melalui tradisi kuno dan rahasia yang diyakini sebagai penjelmaan Dewi Taleju. Dia tinggal di istana ini, dipuja oleh raja dan rakyat jelata, sampai dia mencapai masa pubertas ketika sang dewi meninggalkan tubuhnya dan seorang kumari baru dipilih. Dan kemudian ada kuil Pashupatinath. Kompleks Hindu suci yang luas ini di tepi sungai Bagmati adalah tempat yang memiliki kepentingan spiritual yang mendalam. Tetapi bagi orang luar, ini bisa menjadi kejutan. Karena ini bukan hanya tempat ibadah, ini adalah tempat untuk akhir kehidupan. Di sepanjang sungai, tumpukan kayu bakar kremasi menyala di tempat terbuka. Ini adalah pandangan mentah dan tanpa filter pada siklus hidup dan kematian.
kebiasaan spiritual yang mendalam yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Perpaduan antara kepercayaan kuno, kehidupan, dan akhirnya semuanya terjadi di tempat terbuka. Inilah yang membuat lembah ini begitu berbeda. Tetapi di luar lembah suci, jenis kehidupan yang berbeda sedang berjuang untuk bertahan hidup di tempat yang tak terduga. Ketika orang-orang merencanakan perjalanan ke Nepal, mereka berkemas untuk menghadapi dingin. Mereka membawa sepatu bot, jaket bulu angsa, dan perlengkapan untuk es. Apa yang mereka abaikan adalah Nepal yang lain, hutan mustahil. Di selatan, di dataran datar yang dikenal sebagai Terai, terletak Taman Nasional Chitwan. Ini adalah hutan belantara subtropis yang panas, lembab, yang terasa jauh dari puncak yang tertutup salju. Tetapi masalahnya, itu hanya beberapa jam perjalanan. Anda bisa mendaki di kaki pegunungan Annapurna pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda bisa berada di hutan yang lebih mirip India atau Asia Tenggara. Dan hutan ini adalah rumah bagi beberapa makhluk paling megah di bumi. Chitwan adalah salah satu tempat perlindungan terakhir yang hebat untuk badak bercula satu. Hewan berlapis baja dan besar ini dulunya diburu hingga hampir punah. Hari ini, berkat upaya konservasi yang serius, mereka berkembang biak di sini. Pengunjung dapat menunggang gajah atau melakukan safari jeep untuk melihat mereka mandi di sungai-sungai. Tetapi badak bukan satu-satunya raksasa di sini. Chitwan juga merupakan rumah bagi harimau Bengal yang sulit ditangkap dan langka. Bersama dengan harimau, Anda menemukan beruang sloth, buaya, dan ratusan spesies burung. Sebidang hutan ini, di kaki gunung tertinggi di dunia, adalah salah satu tempat paling keanekaragaman hayati di benua ini. Inilah dualitas Nepal yang mustahil, sebuah negara yang merupakan atap dunia dan hutan tropis yang berkembang pesat, semuanya pada saat yang sama. Tetapi bukan hanya hewan yang berkembang biak di sini. Tanah ini membentuk prajurit yang paling ditakuti di bumi. Geografi Nepal yang mustahil membentuk orang-orang yang mustahil. Selama berabad-abad, dunia telah mengetahui tentang Gurkha. Ini adalah tentara yang direkrut dari perbukitan Nepal, terkenal karena layanan mereka di tentara Inggris dan India. Moto mereka sederhananya adalah intens. Lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Mereka legendaris karena keberanian mereka yang tak tergoyahkan dan keahlian mereka dengan hukuri, pisau melengkung tradisional mereka. Mereka adalah produk dari tanah yang menuntut kekuatan dan ketahanan, tetapi ada kelompok lain, bahkan lebih identik dengan pegunungan tinggi, Sherpa. Sudah terlalu lama, dunia hanya menyebut mereka porter. Itu adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Orang-orang Sherpa secara harfiah dibangun secara berbeda. Begini, ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa Sherpa yang tinggal di dataran tinggi secara genetik telah beradaptasi dengan udara tipis. Tubuh mereka menggunakan oksigen lebih efisien daripada penduduk dataran rendah. Darah mereka berbeda. Mereka tidak hanya membawa perlengkapan ke Everest, mereka adalah master dari lingkungan yang tidak ramah terhadap semua kehidupan manusia lainnya. Ini adalah bagian yang menjadi benar-benar liar. Sherpa hanyalah satu kelompok, Nepal adalah rumah bagi lebih dari 142 kelompok etnis yang berbeda, dan mereka berbicara lebih dari 123 bahasa yang berbeda. Pikirkan tentang itu. Di negara seukuran Arkansas, ada 123 bahasa. Bagaimana ini mungkin? Jawabannya adalah geografi. Selama ribuan tahun, lembah-lembah besar dan dalam bertindak sebagai tembok, mengisolasi komunitas. Setiap lembah menjadi dunianya sendiri, mengembangkan bahasa, kebiasaan, dan tradisinya sendiri. Anda memiliki orang Newari dari lembah Kathmandu, seniman dan pembangun ulung. Anda memiliki orang Taru dari hutan Terai, yang memiliki ketahanan unik terhadap malaria. Anda memiliki orang-orang dari wilayah Mustang yang terpencil, yang mempraktikkan bentuk budaya Tibet kuno. Ini adalah tambal sulam kemanusiaan yang mustahil. Tetapi satu kelompok tetap tersembunyi, sebuah legenda yang menghantui jalur-jalur tinggi, sebuah misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Di wilayah Himalaya yang terpencil dan tinggi, penduduk lokal selama berabad-abad telah menceritakan kisah tentang seekor makhluk, seekor binatang mirip kera yang tinggi dan berbulu yang berjalan dengan dua kaki. Mereka menyebutnya Mehteh. Dunia mengenalnya sebagai Yeti atau manusia salju yang menjijikkan. Sekarang, banyak orang gila untuk menemukan makhluk ini. Ekspedisi telah mencarinya selama beberapa dekade. Jejak kaki aneh telah ditemukan. Kulit kepala dan tulang disimpan di biara-biara terpencil telah disajikan sebagai bukti. Sementara ilmu pengetahuan sering membantah bukti ini, mengidentifikasi rambut sebagai milik beruang purba, misalnya, legenda tetap ada.
Karena di tanah yang begitu luas, begitu tinggi, dan begitu belum tereksplorasi, siapa yang bisa mengatakan apa yang mustahil? Yeti lebih dari sekadar cerita monster. Itu adalah simbol dari alam Himalaya yang liar dan tidak dapat dijinakkan. Tetapi Yeti bukan satu-satunya cerita mustahil. Misteri terbesar Nepal adalah sejarahnya. Lihatlah peta. Itu adalah negara kecil dan sempit yang terjepit di antara dua peradaban paling kuat dalam sejarah manusia. Tiongkok di utara dan India di selatan. Selama berabad-abad, kekaisaran bangkit dan jatuh. Kekaisaran Inggris menjajah India, Tiongkok memperluas wilayahnya, tetapi Nepal tidak pernah dijajah. Bagaimana? Pegunungan adalah bentengnya. Tanah itu sendiri adalah pertahanan utama. Prajurit Gurkha yang dibentuk oleh medan yang sulit, terlalu tangguh untuk dikalahkan dengan mudah. Nepal tetap merdeka, sebuah kerajaan yang berdaulat, melestarikan budaya, bendera, dan tradisi uniknya. Dan sungguh, tradisi yang harus dilestarikan. Negara mayoritas Hindu ini juga merupakan tempat kelahiran salah satu filosofi paling damai di dunia. Di dataran selatan, di sebuah kota bernama Lumbini, seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama lahir sekitar 563 sebelum Masehi. Dunia akan mengenalnya sebagai Dewa Buddha. Hari ini, Lumbini adalah situs ziarah besar, tempat perdamaian yang menarik umat beriman dari seluruh dunia, bagian mustahil lain dari identitas Nepal. Bagi mereka yang datang untuk menaklukkan puncak-puncak ini, kelangsungan hidup bergantung pada satu tradisi sederhana dan kuno. Setiap tahun ratusan ribu orang datang ke Nepal, bukan untuk menaklukkan, tetapi hanya untuk melihat. Mereka datang untuk mendaki Annapurna Circuit atau melakukan perjalanan legendaris ke Everest Base Camp. Ini telah menciptakan ekonomi unik yang dengan sendirinya adalah urat nadi. Begini, di sepanjang jalur terpencil ini tidak ada hotel bintang 5. Sebagai gantinya, ada rumah teh. Ini adalah pondok sederhana yang dikelola keluarga yang menyediakan tempat tidur dan, yang lebih penting, makanan panas. Mereka adalah tulang punggung industri trekking. Kelangsungan hidup seorang trekker sederhananya bergantung pada pos terdepan kecil yang ramah ini. Dan di rumah-rumah teh ini, Anda akan makan satu hal, hari demi hari, dal bhat. Ini adalah hidangan nasional Nepal. Ini adalah piring sederhana yang sangat bergizi, berisi sup lentil, nasi kukus, dan lauk kari sayuran. Bagian terbaiknya, itu datang dengan isi ulang gratis. Ada pepatah terkenal di jalur, kekuatan dal bhat 24 jam. Itu adalah bahan bakar yang membuat seluruh dunia trekking terus bergerak. Tetapi makanan Nepal jauh lebih dari itu. Di jalan-jalan Kathmandu, Anda akan menemukan momos. Ini adalah pangsit kukus yang lezat, mirip dengan gyoza Jepang, diisi dengan sayuran atau daging dan disajikan dengan saus celup pedas. Mereka adalah makanan jalanan yang sempurna, murah, dan lezat. Di pegunungan, Anda akan menemukan thukpa, sup mie panas, yang mengenyangkan dengan asal-usul Tibet yang menghangatkan Anda dari dalam keluar. Dan bagi turis, perjalanan hampir selalu dimulai atau berakhir di Thamel, distrik turis utama Kathmandu. Ini adalah labirin jalan sempit yang ramai dan kacau, penuh sesak dengan toko peralatan trekking, toko roti, kafe, bar, dan restoran yang menyajikan segalanya mulai dari steak yak hingga pizza Italia. Ini adalah tempat pementasan untuk petualangan mustahil yang menunggu. Tetapi, sifat mustahil Nepal tidak hanya ada di masa lalunya, itu juga ada di masa depannya dan di benderanya. Pertama, lihat benderanya. Itu adalah satu-satunya bendera nasional di bumi yang bukan persegi panjang atau persegi. Itu adalah dua segitiga atau panji yang ditumpuk di atas satu sama lain. Mereka mewakili dua agama utama, Hindu dan Buddha, dan tentu saja puncak Himalaya yang mustahil. Kemudian ada zona waktu. Sebagian besar negara mengatur waktu mereka pada jam atau setengah jam. Tidak dengan Nepal. Nepal 5 jam dan 45 menit lebih cepat dari GMT. Mengapa? Itu adalah pernyataan simbolis dari kemerdekaan mereka, waktu yang ditetapkan di tengah antara zona waktu India dan Tiongkok. Bahkan kalendernya berbeda. Sementara seluruh dunia menggunakan kalender Gregorian, Nepal terutama menggunakan Bikram Sambat. Ini berarti bahwa ketika Anda mendarat di Kathmandu, tahunnya bukan 2025, itu lebih dari 57 tahun di depan. Anda benar-benar mendarat di masa depan. Ini adalah negara tradisi kuno seperti Kumari, Dewi yang hidup, tetapi ini juga secara mengejutkan negara ide-ide progresif. Hal yang tidak ada yang beritahu Anda adalah bahwa Mahkamah Agung Nepal mengakui hak pernikahan gay jauh di tahun 2007, bertahun-tahun sebelum sebagian besar negara barat. Perpaduan mustahil antara kuno dan modern inilah yang mendefinisikan masa depannya. Ini adalah negara yang berjalan hampir seluruhnya dengan tenaga air,
memanfaatkan kekuatan sungai yang sama yang memotong ngarai mustahilnya. Namun, ini juga merupakan negara yang masih mencari landasannya, menyeimbangkan masa lalunya yang agraris dengan masa depan berdasarkan pariwisata. Dari atap dunia hingga dasar hutan, dari dewi yang hidup hingga kalender dari masa depan, Nepal bukan hanya sebuah negara, itu adalah sebuah teka-teki. Ini adalah negara tradisi kuno seperti Kumari, dewi yang hidup. Tetapi ini juga secara mengejutkan negara ide-ide progresif. Hal yang tidak ada yang beritahu Anda adalah bahwa Mahkamah Agung Nepal mengakui hak pernikahan gay jauh di tahun 2007, bertahun-tahun sebelum sebagian besar negara barat. Perpaduan mustahil antara kuno dan modern inilah yang mendefinisikan masa depannya. Ini adalah negara yang berjalan hampir seluruhnya dengan tenaga air, memanfaatkan kekuatan sungai yang sama yang memotong ngarai mustahilnya. Namun, ini juga merupakan negara yang masih mencari landasannya, menyeimbangkan masa lalunya yang agraris dengan masa depan berdasarkan pariwisata. Tetapi, identitas Nepal tidak hanya ada di bendera atau jamnya. Itu tersembunyi di jalur yang sangat sedikit orang luar yang pernah jalani. Semua orang telah melihat gambar-gambar itu. Antrean panjang pendaki dengan jaket berwarna-warni menunggu giliran mereka untuk berdiri di puncak Everest. Jalan bata kuning dari trek Everest Base Camp yang berkelok-kelok melalui desa-desa Sherpa. Ini adalah Taman Nasional Sagarmatha, situs warisan dunia UNESCO dengan haknya sendiri, rumah bagi puncak-puncak tertinggi, dan macan tutul salju legendaris. Itu luar biasa. Tetapi hal yang tidak ada yang beritahu Anda adalah itu hanyalah trek turis. Bagi mereka yang bersedia melangkah keluar dari jalur umum, Nepal menawarkan tantangan yang sederhananya berada pada tingkat yang berbeda. Ini adalah trek yang sebenarnya yang menguji batas Anda dan menunjukkan kepada Anda Nepal yang belum pernah terlihat di majalah. Ambil Manaslu Circuit. Selama beberapa dekade, jalur ini tertutup oleh tetangganya yang terkenal, Annapurna. Tetapi banyak orang gila tentangnya sekarang menyebutnya Annapurna baru. Trek ini mengelilingi gunung tertinggi ke-8 di dunia, Manaslu, seekor binatang, dengan ketinggian lebih dari 26.700 kaki. Jalur ini membawa Anda dari hutan subtropis yang beruap hingga Larkia Lapas yang brutal dan diterpa angin, yang berada di ketinggian hampir 17.000 kaki. Apa yang Anda lihat di sini berbeda. Desa-desa itu tidak hanya dipengaruhi oleh Tibet, mereka adalah Tibet, budaya yang dilestarikan dalam isolasi. Tetapi mungkin Anda tidak ingin ekspedisi 2 minggu. Apa yang banyak terlewatkan adalah permata tersembunyi tepat di jantung wilayah Annapurna itu sendiri, Mardi Himal Trek. Selama bertahun-tahun, ini hanyalah garis samar di peta, punggungan yang digunakan oleh para gembala. Sekarang, itu adalah jalur yang pendek, tajam, dan spektakuler yang membawa Anda ke base camp pada 14.700 kaki. Anda berdiri berhadapan langsung dengan gunung ekor ikan, Machapuchare yang sakral dan belum didaki, dan wajah selatan Annapurna yang menjulang tinggi. Itu semua adalah kemuliaan tanpa keramaian. Kemudian ada trek garis keras yang untuk mereka yang benar-benar petualang. Di ujung timur Nepal terletak trek Kanchenjunga Base Camp. Kanchenjunga adalah gunung tertinggi ketiga di bumi, masa kolosal dengan 5 puncak. Ini bukan jalur rumah teh. Ini adalah perjalanan yang terpencil dan melelahkan ke alam liar murni yang terdiri dari gletser, jalur tinggi, dan desa-desa seperti Gunsa yang hampir tidak berubah dalam seabad. Dan untuk tantangan pamungkas, Dhaulagiri Circuit. Trek ini mengelilingi puncak tertinggi ke-7, Dhaulagiri, pada 26.795 kaki. Jalur ini memiliki semuanya, 2 jalur tinggi di atas 17.000 kaki, berjalan melintasi lembah tersembunyi, gurun dataran tinggi, dan pemandangan gletser yang akan membuat Anda merasa sangat kecil. Jalur-jalur ini bukan hanya berjalan-jalan, mereka adalah jalan menuju tempat-tempat yang sampai saat ini benar-benar terlarang. Di luar puncak tertinggi terdapat tanah yang sengaja disembunyikan dari dunia. Tempat-tempat yang begitu terpencil, begitu sensitif secara budaya, sehingga selama berabad-abad mereka adalah mitos. Bahkan hari ini mereka adalah daerah terlarang yang membutuhkan izin khusus yang mahal untuk masuk. Yang paling terkenal dari ini adalah Upper Mustang. Ini secara harfiah adalah kerajaan di balik Himalaya. Secara geografis, itu bahkan bukan bagian dari Nepal. Itu adalah sepotong dataran tinggi Tibet yang menjorok ke selatan. Pemandangan di sini sangat mengejutkan. Itu adalah gurun dataran tinggi dengan ngarai yang terkikis, dataran yang diterpa angin, dan tebing batu merah dan kuning. Itu terlihat sederhananya lebih mirip Mars daripada Nepal. Dan di gurun ini terdapat kota bertembok Lo Mantang.
selama berabad-abad. Ini adalah ibu kota kerajaannya sendiri, diperintah oleh rajanya sendiri. Ini adalah kota abad pertengahan yang dilestarikan dalam waktu, dipenuhi dengan biara-biara kuno dan seni sakral. Tetapi hal yang telah membingungkan para arkeolog adalah gua-gua. Digali ribuan kaki di atas muka tebing yang curam adalah lebih dari 10.000 gua kuno. Beberapa adalah rumah, beberapa adalah ruang pemakaman, beberapa adalah kuil suci. Interiornya dipenuhi dengan lukisan Buddha yang tak ternilai harganya. Siapa yang membangunnya dan bagaimana tetap menjadi salah satu misteri terbesar Nepal. Dan kemudian ada tanah tersembunyi lainnya. Tersembunyi di wilayah Manaslu adalah Lembah Tsum, lembah suci kebahagiaan. Lembah ini benar-benar ditutup untuk dunia luar sampai hanya 2008. Itu adalah tempat keyakinan Buddha yang dalam dan mendalam. Orang-orang di sini mempraktikkan Shagya, cara hidup yang melarang segala bentuk pengambilan nyawa. Itu adalah tanah kedamaian, di mana biara-biara kuno seperti Mogompa menempel di tebing pada lebih dari 12.000 kaki. Lembah-lembah ini dipotong oleh batu, tetapi seluruh negara dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Sungai-sungai Nepal bukanlah aliran yang lambat, mereka adalah kereta barang es yang mencair, mengalir deras dari gletser tertinggi di bumi. Mereka adalah tenaga air bangsa, tetapi mereka juga kehidupan, mitologi, dan adrenalinnya. Bagi pencari sensasi, sungai-sungai ini adalah jalan raya air putih. Hanya 3 jam berkendara dari Kathmandu, Sungai Trisuli memotong melalui lembah berhutan. Ini adalah pengantar yang sempurna untuk rafting, dengan jeram kelas 3 dan 4 yang sederhananya adalah perjalanan liar. Anda dapat berkemah di pantai berpasirnya dan tertidur mendengarkan suara jeram. Tetapi bagi yang benar-benar gila, ada Pote Koshi. Ini dikenal sebagai sungai paling curam di Nepal. Itu adalah deru kebun batu dan air terjun yang intens dan tanpa henti. Itu bukan sungai, itu adalah jalur rintangan. Dan jika itu belum cukup, digantung tinggi di atas ngarai adalah salah satu lompatan bungee paling menakutkan di planet ini. Anda berdiri di atas jembatan 160 meter, itu lebih dari 520 kaki di atas sungai yang mengamuk. Tetapi air ini bukan hanya untuk sensasi. Di Nepal, air adalah tempat misteri. Dekat Pokhara, ada air terjun terkenal yang disebut Davis Falls atau Davis Fall. Nama itu berasal dari kisah tragis pada tahun 1961, ketika seorang turis Swiss berenang di kolam di atas air terjun dan tiba-tiba ditarik ke terowongan bawah tanah sepanjang 500 kaki. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hari ini, Anda dapat berdiri dan menyaksikan air menghilang ke dalam bumi, pengingat yang kuat dan menakutkan akan bahaya tersembunyi di tanah itu. Dan kemudian ada air para dewa, tinggi di pegunungan Taman Nasional Langtang, terletak Danau Gosai Kunda. Ini adalah danau alpin, membeku hampir sepanjang tahun, duduk di atas 14.300 kaki. Tapi itu bukan hanya danau. Umat Hindu percaya itu diciptakan oleh Dewa Shiva yang menusukkan trisulanya ke gunung untuk mendapatkan air. Selama festival Janai Purnima, ribuan peziarah melakukan trek yang sulit ke sini untuk mandi di airnya yang suci dan membekukan. Ini adalah tempat keyakinan yang mendalam, lahir dari es. Air suci ini memberi kehidupan dan melindungi beberapa makhluk paling langka di Nepal. Kami telah berbicara tentang Chitwan, tanah badak, dan harimau. Tetapi apa yang banyak terlewatkan adalah bahwa Nepal memiliki selusin taman nasional, masing-masing melindungi bagian unik dari lanskap vertikal mustahil ini. Hanya sepelemparan batu dari Kathmandu adalah Taman Nasional Langtang. Taman ini adalah contoh sempurna dari keragaman Nepal. Trek dimulai di hutan subtropis, memanjat melalui hutan beriklim besar, dan berakhir di padang rumput dan gletser dataran tinggi. Tetapi bintang nyata Langtang bukanlah puncaknya, itu adalah satwa liar. Ini adalah salah satu benteng besar terakhir dari panda merah yang sulit ditangkap. Makhluk pemalu dan cantik ini hidup di hutan dataran tinggi. Kemudian, pergilah ke ujung negara yang berlawanan. Di dataran rendah yang datar dan berawa di Terai, di perbatasan dengan India, adalah Koshi Tapu Wildlife Reserve. Ini adalah cagar lahan basah terkecil di Nepal, surga pengamat burung. Lebih dari 500 spesies burung ditemukan di sini. Tetapi kejutan yang sebenarnya, cagar alam ini adalah rumah bagi kawanan terakhir kerbau air liar yang masih hidup atau arna. Dan di sungai-sungai Anda dapat melihat buaya gharial dan dengarkan ini, lumba-lumba sungai Gangga. Lumba-lumba di negara yang terkurung daratan. Itulah sifat mustahil Nepal. Anda bahkan tidak perlu pergi sejauh itu. Di punggungan utara lembah Kathmandu itu sendiri adalah Taman Nasional Shivapuri Nagarjun. Ini adalah, sederhananya, halaman belakang kota. Ini adalah hutan seluas 160 km persegi yang melindungi pasokan air lembah.
Bagi turis, ini adalah pelarian cepat. Anda dapat melakukan pendakian sehari melalui hutan, mengunjungi biara, dan mendapatkan pemandangan kota yang luar biasa di bawah sambil menghirup udara pegunungan yang segar. Taman-taman ini melindungi alam liar, tetapi kota-kota lain adalah museum hidup melindungi masa lalu. Lembah Kathmandu dengan 3 alun-alun Durbar kunonya adalah permata Nepal yang tak terbantahkan. Tetapi bagaimana dengan kota-kota yang menjaganya? Bertengger di tepi lembah adalah stasiun Bukit Kuno, tempat-tempat yang dulunya adalah kerajaan dengan haknya sendiri. Hanya 20 mil dari kota, Nagarkot duduk di ketinggian 7.000 kaki. Ini bukan hanya kota, itu adalah balkon matahari terbit. Pada pagi yang cerah, Anda dapat bangun, dan dari jendela hotel Anda melihat pemandangan panorama 8 pegunungan Himalaya yang berbeda, termasuk sepotong kecil gunung Everest itu sendiri. Ini adalah pelarian cepat yang populer bagi penduduk lokal dan turis yang menginginkan pemandangan gunung tanpa trek gunung. Di dekatnya adalah Dhuli-Khel, kota Newari kuno lainnya. Seperti Nagarkot, ia menawarkan panorama gunung yang menakjubkan. Tetapi Dhuli-Khel juga merupakan pusat budaya. Itu dikenal karena arsitektur Newari yang indah dan terawat, serta kuil-kuil yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat untuk bersantai, melakukan pendakian singkat ke tempat-tempat seperti Namo Buddha, dan menikmati suasana yang tenang. Tetapi yang paling otentik, yang paling mustahil dari kota-kota lembah ini, mungkin adalah Kirtipur. Kota bersejarah Newari ini terletak di atas bukit, hanya beberapa mil dari Kathmandu, tetapi terasa jauh. Itu tidak dipoles untuk turis. Itu adalah kota yang hidup dan bernapas dengan kuil-kuil gang belakang, jalan-jalan kuno, dan sejarah pertempuran dan bangsawan yang kaya, terkadang gelap. Tidak ada hotel besar di sini, hanya pengalaman otentik. Itu adalah museum hidup yang sederhananya sama sekali dilewatkan oleh sebagian besar turis. Kota-kota ini menjaga lembah, tetapi di ujung terjauh negara, kota-kota lain menjaga jiwa Nepal. Disinilah geografi yang mustahil menjadi benar-benar aneh. Identitas Nepal ditentukan oleh perbatasannya, dan kota-kota perbatasannya adalah dunia tersendiri. Di selatan yang dalam, di tengah panasnya dataran Terai, adalah kota Janakpur. Ini bukan Nepal yang terdiri dari gunung dan Buddha, ini adalah jantung budaya Mithila. Itu adalah struktur marmer 3 lantai yang besar dan berhias yang terlihat seperti diambil dari Rajasthan di India. Mengapa? Karena kota ini dipuja oleh umat Hindu sebagai tempat kelahiran Dewi Sita dan tempat di mana dia menikah dengan Dewa Rama. Itu adalah kota dengan lebih dari 70 kolam suci, seni yang hidup, dan budaya yang sama sekali berbeda dari perbukitan hanya beberapa mil di utara. Sekarang, pergilah ke ekstrem yang lain. Pergi ke utara, melewati pegunungan Annapurna ke kota Jomsom. Duduk di ketinggian 8.900 kaki di Ngarai Kaligandaki, ini adalah kota paling berangin di Nepal. Setiap hari, angin kencang menderu-deru di Ngarai. Ini bukan hanya perhentian trekking, itu adalah pintu gerbang ke kerajaan Mustang yang terlarang. Itu adalah tanah kebun apel. Pikirkan tentang itu. Anda berada di gurun dataran tinggi, dikelilingi oleh puncak-puncak yang tertutup salju, dan Anda bisa mendapatkan sepotong pai apel yang baru dipanggang. Orang-orang Thakali yang tinggal di sini telah menguasai tanah yang keras ini. Dan di timur jauh, dekat perbatasan India, adalah Dharan. Ini adalah kota yang penuh warna dan bersemangat, wadah peleburan budaya yang meniru banyak tradisi India. Ini adalah kota kuil, seperti Buddha Subba, tetapi juga pintu gerbang menuju keajaiban alam seperti air terjun Namaste. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Nepal bukanlah satu negara. Itu adalah selusin dunia yang berbeda, semuanya dijejali menjadi satu peta yang mustahil. Jadi, dengan semua ini, di mana Anda harus mulai? Bagaimana Anda menjelajahi negara yang merupakan 100 negara dalam satu? Bagaimana Anda merencanakan untuk tanah yang merupakan hutan dan zona Arktik pada saat yang sama? Bagi sebagian besar, perjalanan dimulai di Thamel, jantung Kathmandu yang kacau dan bersemangat. Disinilah Anda membeli perlengkapan Anda, memesan tur Anda, dan mendapatkan rasa pertama Anda dari momos, pangsit kukus, yang merupakan sumber kehidupan kota. Anda akan menemukan restoran untuk setiap anggaran, mulai dari dalbat seharga $5 di kantin lokal, hingga pizza santapan lezat di Fire and Ice Pizzeria. Jika Anda memiliki 2 minggu, ini adalah rencana perjalanan mustahil. Anda mendarat di Kathmandu, Anda check-in ke hotel. Jika Anda menginginkan sejarah, Anda menginap di The Dwarikas Hotel, museum hidup ukiran kayu dan warisan Newari.
jika Anda menginginkan kemewahan modern, Anda pergi ke Kathmandu Marriott. Anda menghabiskan 3 hari di lembah. Anda melihat Dewi yang hidup, Kumari. Anda menyaksikan matahari terbit di atas Himalaya dari Nagarkot. Anda tersesat di jalan-jalan Kirtipur yang kuno dan tidak tersentuh turis. Anda makan pesta tradisional Nepal di Bojan Griha, istana yang dipulihkan, sementara para penari tampil. Kemudian Anda membuat pilihan. Apakah Anda seorang trekker? Anda terbang ke Pokhara. Anda menginap di Temple Tree Resort di tepi Danau Pewa. Dari sini, Anda berangkat pada trek permata tersembunyi Mardi Himal. Selama 5 hari, Anda mendaki di atas awan, menghirup udara tipis, dan melihat ekor ikan macapucari. Atau, apakah Anda di sini untuk alam liar? Anda melewatkan trek. Anda terbang ke selatan ke Taman Nasional Chitwan. Anda check-in ke Tiger Top Staru Lodge. Anda menghabiskan hari-hari Anda di punggung gajah atau di jeep, melacak badak bercula satu, dan mencari harimau Bengal yang sulit ditangkap. Inilah pilihan mustahil Nepal. Anda tidak dapat melihat semuanya. Anda tidak dapat menjadi trekker dataran tinggi dan penjelajah hutan pada saat yang sama. Anda tidak dapat mengalami budaya Tibet Mustang dan dataran Hindu Janakpur dalam satu perjalanan. Ini adalah tanah yang menuntut Anda kembali. Tanah yang menunjukkan kepada Anda salah satu dari banyak wajahnya dan kemudian menyembunyikan sisanya. Dari atap dunia hingga dasar hutan, dari dewi yang hidup hingga kalender dari masa depan, Nepal bukan hanya sebuah negara. Itu adalah teka-teki. Itu adalah tantangan. Dan bagi mereka yang mencoba memahaminya, itu tetap menjadi tempat yang paling mustahil di bumi dengan indah. Itu adalah teka-teki, itu adalah tantangan. Dan bagi mereka yang mencoba memahaminya, itu tetap menjadi tempat yang paling mustahil di bumi dengan indah. Tetapi bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa itu baru permulaan? Bagaimana jika semua yang telah kami tunjukkan kepada Anda sejauh ini, Gunung Everest, badak di hutan, dewi yang hidup, ngarai sungai, hanyalah permukaannya? Hal yang tidak ada yang beritahu Anda adalah bahwa untuk setiap tempat terkenal di Nepal ada yang lain, yang bahkan lebih mustahil, tersembunyi tepat di belakangnya. Begini, Nepal adalah ahli dalam menyembunyikan harta karun terbesarnya di depan mata. Anda telah melihat kekacauan Kathmandu, tetapi bagaimana dengan kerajaan lain, hanya beberapa mil jauhnya, yang lebih tenang, lebih tua, dan sederhananya lebih indah. Setiap orang yang mendarat di Kathmandu pergi ke Durbar Square. Itu besar, mengesankan, dan kacau. Tetapi tepat di seberang sungai Bagmati terletak Patan. Dan Patan berbeda. Mengapa? Karena sementara Kathmandu adalah pusat raja-raja, Patan adalah kota para perajin. Arsitektur Newari di sini dianggap oleh banyak orang sebagai yang terbaik di seluruh Nepal. Alun-alunnya lebih kecil, lebih intim, dan sederhananya dipenuhi dengan kepadatan kuil, halaman, dan istana yang mustahil. Anda berdiri di tengah dan Anda dikelilingi oleh karya agung. Krishna Mandir, sebuah kuil yang dibangun seluruhnya dari batu, diliputi ukiran rumit yang menggambarkan adegan dari epos Hindu. Halaman-halaman istana seperti Sundari Chowk menampilkan tempat mandi kerajaan yang cekung dan detail dalam kayu dan logam yang menakjubkan. Anda dapat mendengar suara perajin, ting-ting-ting palu pada logam, tradisi seni yang tidak pernah berhenti. Ini bukan museum, ini adalah bengkel. Tetapi bahkan Patan bukanlah rahasia tertua. Untuk itu, Anda harus pergi ke tepi lembah, ke puncak bukit yang tenang yang menghadap ke sawah Bhaktapur. Ini adalah Canggu Narayan. Dan ini adalah kuil tertua di lembah Kathmandu. Kita tidak berbicara beberapa ratus tahun, kita berbicara kuno. Situs warisan dunia UNESCO ini memiliki prasasti yang berasal dari abad ke-5. Itu lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Pagoda 2 tingkat adalah sebuah mahakarya. Ukiran Dewa Wisnu, dewa tempat kuil ini didedikasikan, adalah beberapa yang paling penting dalam sejarah Nepal. Di sini sunyi, tidak ada keramaian, tidak ada warung souvenir. Hanya tempat kuno, suci ini, dan rasa waktu yang mustahil. Dan jika Anda menginginkan pemandangan mustahil, ada cara baru untuk melihatnya. Lupakan trek yang panjang. Di tepi lembah, Chandragiri Hills menawarkan pemandangan 360 derajat dari segalanya. Kereta gantung modern membawa Anda ke puncak, di mana Anda dapat melihat seluruh lembah di satu sisi, dan di sisi lain, pemandangan panorama Himalaya, dari Annapurna hingga Everest. Itu adalah seluruh negara mustahil, terbentang di depan mata Anda. Lembah menyembunyikan sejarahnya dengan baik, tetapi pegunungan, mereka menyembunyikan dunia yang sama sekali berbeda. Semua orang tahu trek Everest Base Camp. Itu adalah ziarah 2 minggu, itu ramai, itu terkenal. Tetapi bagaimana jika kami memberitahu Anda pemandangan Everest terbaik tidak ada di jalur itu? Selamat datang di Pikey Peak.
Ini adalah sederhananya trek orang dalam. Aiki Peak adalah bukit di wilayah Solukhumbu bawah, wilayah yang sama dengan Everest. Tetapi pada ketinggian hanya di atas 13.300 kaki, itu bukan pendakian yang menguras tenaga. Jadi mengapa melakukannya? Karena Sir Edmund Hillary sendiri, orang pertama yang mendaki Everest, menyatakan pemandangan dari Aiki Peak sebagai pemandangan favoritnya di seluruh Nepal. Dari satu titik pandang tunggal ini, Anda melihat seluruh tulang punggung Himalaya. Anda melihat Everest, Anda melihat Lhotse, Anda melihat Makalu, Anda melihat Kanchenjunga, Anda melihat 5 dari puncak 8.000 meter dunia. Jalur ini tenang, berkelok-kelok melalui hutan rhododendron dan desa-desa Sherpa tradisional kecil yang belum diubah menjadi pusat turis. Ini adalah pemandangan yang diketahui oleh penduduk lokal. Tetapi bagaimana jika Anda masih menginginkan perasaan dataran tinggi itu, lanskap mustahil dari batu dan es itu? Anda hanya tidak ingin keramaian, maka Anda pergi ke Danau Gokyo. Trek ini berjalan sejajar dengan jalur utama Everest Base Camp. Tetapi alih-alih berakhir di tumpukan batu dan bendera doa, itu berakhir di serangkaian 6 danau dataran tinggi biru Pirus yang mustahil. Ini adalah beberapa danau air tawar tertinggi di dunia, duduk di atas 16.000 kaki. Anda melihat ke bawah ke gletser Ngozumpa yang besar, yang terpanjang di Himalaya, dan melintasi permata biru cemerlang ini. Dan tepat di depan Anda adalah Everest, Lhotse, dan Makalu. Ini adalah bagi banyak orang, trek yang jauh lebih indah dan jauh lebih memuaskan daripada yang dilakukan semua orang lain. Dan berbicara tentang Makalu, untuk yang benar-benar garis keras, bagi mereka yang tidak ingin melihat siapapun, ada trek Makalu Base Camp. Ini adalah perjalanan yang brutal, terpencil, dan sangat indah ke dasar gunung tertinggi kelima di bumi. Anda melintasi jalur tinggi dan memasuki lembah Barun, tempat yang begitu tak tersentuh sehingga menjadi laboratorium hidup tanaman dan hewan langka. Ini adalah trek untuk mereka yang percaya bahwa yang mustahil harus diperoleh. Tetapi beberapa trek bukan tentang puncak, mereka tentang orang. Di wilayah Langtang, utara Kathmandu, ada jalur yang dibuat karena alasan yang berbeda. Ini bukan tentang mencapai base camp, ini tentang tinggal di desa-desa. Itu disebut Tamang Heritage Trail. Itu berkelok-kelok melalui desa-desa Tamang kuno, kelompok etnis dengan bahasa dan tradisi mereka sendiri yang berbeda, terkait erat dengan orang Tibet. Tetapi hal yang tidak ada yang beritahu Anda adalah Anda tidak menginap di rumah teh, Anda menginap di rumah singgah, Anda tinggal bersama keluarga, Anda makan makanan yang mereka masak, Anda melihat tradisi yang mereka praktikkan, Anda bahkan mungkin melihat ritual dukun. Anda pasti akan mengunjungi mata air panas lokal di Tatopani, spa alami di tengah pegunungan. Jalur ini bukan tentang mendorong batas fisik Anda, ini tentang membuka pikiran Anda. Ini adalah perjalanan yang menghubungkan Anda bukan ke puncak, tetapi kepada orang-orang yang menyebut tanah mustahil ini rumah. Dan sama seperti jalur Tamang, ada trek Mohare Danda. Ini adalah Pun Hill yang lain. Pun Hill terkenal karena pemandangan matahari terbit Annapurna. Itu juga terkenal karena memiliki ratusan orang di sana bersama Anda. Mohare Danda adalah punggungan di dekatnya, dengan sederhananya pemandangan yang sama persis, dan tidak ada seorang pun di sana. Tetapi itu lebih dari itu. Ini adalah trek komunitas. Pondok-pondok di sini tidak dimiliki oleh perusahaan swasta. Mereka dimiliki dan dijalankan oleh komunitas lokal. Uang yang Anda bayar langsung digunakan untuk mendukung sekolah dan klinik kesehatan setempat. Ini adalah pariwisata berkelanjutan. Ini adalah trekking yang memberi kembali. Ini adalah cara untuk melihat keindahan mustahil dari pegunungan Annapurna dan Dhaulagiri sambil membuat perbedaan nyata. Semangat komunitas ini tersembunyi di seluruh Nepal. Anda hanya perlu tahu di mana mencarinya. Jauh dari jalur trek di perbukitan distrik Palpa adalah kota Tansen. Ini adalah tempat yang dilupakan oleh waktu. Itu adalah kota perdagangan Newari kuno, tetapi berada di luar lembah Kathmandu. Itu memiliki jalan berbatu yang sama, jendela kayu berukir rumit yang sama, tetapi tanpa pariwisata. Dan kota ini memiliki rahasia. Tansen adalah rumah bagi Dhaka. Ini adalah kain berpola, berwarna-warni, terkenal yang digunakan untuk membuat topi tradisional Nepal. Anda dapat berjalan di jalan-jalan dan mendengar klak-klak-klak alat tenun di rumah-rumah. Itu adalah tradisi yang hidup, kota bukit dengan budaya murni yang dilestarikan. Tanah ini ditentukan oleh orang-orangnya, tetapi itu dibentuk oleh airnya yang mustahil. Kami telah berbicara tentang Danau Fewa di Pokhara. Itu indah, ramai, dan dipenuhi dengan bar dan hotel. Tetapi apa yang banyak terlewatkan adalah bahwa hanya dengan berkendara singkat terdapat dua saudara perempuan yang tenang, Danau Begnas dan Danau Rupa.
Kedua danau ini adalah Pokhara yang lain. Mereka tenang, hijau, dan sederhananya benar-benar damai. Tidak ada perahu motor di sini. Tidak ada musik keras. Hanya suara nelayan yang menebar jala mereka dari kano dayung. Anda dapat menyewa kayak dan mendayung, melintasi air yang tenang, melihat pantulan pegunungan Annapurna di permukaan. Anda dapat menginap di guest house kecil yang dikelola keluarga, makan ikan yang baru ditangkap, dan hanya bernapas. Inilah kedamaian mustahil yang dicari banyak orang. Tetapi untuk danau yang benar-benar mustahil, Anda harus pergi ke tempat terpencil. Anda harus pergi ke ujung yang sangat-sangat barat Nepal, ke distrik Mugu. Ini adalah tempat yang dalam segala hal di luar jaringan. Dan di sini, tersembunyi di sebuah lembah, adalah Danau Rara. Ini adalah danau terbesar di Nepal. Tetapi itu hanyalah fakta. Mereka menyebutnya Ratu Danau. Itu adalah lautan biru yang luas dan cemerlang, duduk di ketinggian hampir 10.000 kaki, dikelilingi oleh hutan pinus dan puncak yang tertutup salju. Tidak ada hotel di pantainya. Tidak ada desa. Itu adalah bagian dari Taman Nasional, hutan belantara murni yang dilindungi. Anda dapat mendaki jalur di sekitar perimeternya, perjalanan yang memakan waktu sehari penuh. Anda mungkin melihat kijang kesturi atau beruang hitam Himalaya. Pada malam hari, langit sangat cerah, sehingga bintang-bintang terlihat seperti berlian. Ini bukan tempat wisata, ini adalah suaka mustahil. Tetapi bahkan Rara, danau terbesar, bukanlah yang paling mustahil. Ada danau lain, danau yang begitu biru, tidak terlihat nyata, biru yang sederhananya mengejutkan. Ini adalah Danau Shey Phoksundo, terletak di wilayah Dolpo yang terpencil. Ini adalah danau terdalam di Nepal. Itu adalah danau alpin, duduk di ketinggian lebih dari 11.800 kaki. Tetapi kedalamannya adalah yang memberinya warna. Itu adalah biru kehijauan yang jelas dan cemerlang, permata yang terletak di gurun dataran tinggi. Dan karena kandungan mineralnya dan dinginnya, tidak ada kehidupan akuatik di danau. Itu indah dan itu steril. Di tebing di atas danau, Anda akan melihat karavan yak, sama seperti yang Anda lihat 500 tahun yang lalu, dan Anda akan melihat biara-biara Bon. Ini adalah agama mustahil Dolpo. Ini adalah keyakinan Prabuddha. Ini adalah Lower Dolpo, tanah dengan jalur yang terjal, gua kristal, dan penggembala nomaden. Ini adalah salah satu tempat terakhir di bumi di mana agama Bon kuno masih dipraktikkan. Trek di sini bukan hanya berjalan. Ini adalah perjalanan ke dimensi spiritual yang berbeda, tanah yang terasa lebih Tibet daripada Tibet. Itu adalah, dalam satu kata, terlarang, tempat yang telah dilindungi dari dunia modern oleh gunung-gunung yang menciptakannya. Danau-danau ini adalah sumber legenda, tetapi beberapa adalah sumber iman. Di wilayah Sinhupalchok, trek yang sulit membawa Anda ke tempat yang disebut Panch Pokhari, 5 danau suci. Kelompok danau suci di 13.500 kaki ini adalah situs ziarah utama. Selama festival Janai Purnima, ribuan peziarah datang ke sini untuk mandi di air suci yang dingin. Itu adalah salah satu tempat mustahil Nepal lainnya, di mana garis antara alam dan yang ilahi begitu saja menghilang. Lembah-lembah ini terpencil, tetapi satu lembah khususnya adalah rumah bagi misteri terbesar dan paling menakutkan Nepal. Kita semua pernah mendengar cerita Yeti, manusia salju yang menjijikkan, makhluk raksasa mirip kera yang menguntit jalur tinggi dan mustahil di Himalaya. Bagi sebagian besar dunia, itu adalah mitos. Tetapi bagi orang-orang yang tinggal di sini, itu sangat nyata. Dan satu lembah sederhananya adalah rumahnya, Lembah Rolwaling. Lembah terpencil dan terjal ini di sebelah barat wilayah Everest dikenal oleh penduduk lokal sebagai Lembah Yeti. Itu adalah tanah dengan puncak tinggi, seperti Gauri Shankar yang sakral, dan danau gletser yang besar dan berbahaya, seperti Chorolpa. Legenda Yeti begitu kuat di sini, begitu spesifik, sehingga mereka adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Trekker yang datang ke sini tidak hanya mendaki, mereka berjalan di jejak legenda, tetapi bagaimana jika ada bukti? Untuk itu, Anda harus pergi ke desa Kumjung. Ini adalah desa Sherpa tradisional, tidak jauh dari jalur utama Everest, tetapi tinggi di lembah, di atas 12.400 kaki. Ini adalah tempat yang indah dengan dinding batu dan rumah beratap hijau. Dan itu memiliki biara kecil, kuno. Dan di dalam biara ini, di dalam kotak kaca yang terkunci, adalah artefak mustahil, kulit kepala berbentuk kerucut, berbulu, berwarna coklat kemerahan. Ini, kata para biksu kepada Anda, adalah kulit kepala Yeti. Sekarang banyak orang gila tentang hal ini. Para ilmuwan telah mengujinya. Pada tahun 1960, Sir Edmund
namun Hillary sendiri meminjamnya. Tes menyimpulkan itu kemungkinan dibuat dari kulit sero, sejenis kambing antelop gunung. Tetapi hal yang tidak ada yang beritahu Anda adalah, itu tidak masalah. Tidak masalah jika itu nyata. Yang penting adalah bahwa bagi orang-orang Sherpa, itu nyata, itu adalah peninggalan suci, hubungan dengan misteri pegunungan. Itu adalah simbol dari semangat Himalaya yang liar, tak dapat dijinakkan, mustahil. Semangat yang di biara kecil ini, di desa dataran tinggi ini, Anda bisa lihat dan hampir sentuh. Tanah ini penuh dengan kontradiksi mustahil seperti itu. Tempat-tempat yang seharusnya tidak berada di tempat mereka berada. Di perbukitan Palpa, tidak jauh dari kota Tansen, Anda dapat mendaki selama berjam-jam di sepanjang tepi sungai Kaligandaki. Anda, sederhananya, berada di antah berantah, dan kemudian Anda melihatnya. Sebuah istana Victoria neoklasik berwarna putih besar. Ini adalah istana Ranigat. Mereka menyebutnya Taj Mahal Nepal. Itu dibangun pada tahun 1890 oleh seorang jenderal era Rana, Khadga Shumsher Rana, sebagai tanda cinta untuk almarhum istrinya. Itu adalah arsitektur Eropa yang mustahil, lengkap dengan kolom besar dan halaman, duduk sendirian di tepi sungai di hutan. Selama beberapa dekade, itu ditinggalkan, reruntuhan yang runtuh. Hari ini, itu adalah museum, anomali yang indah, menghantui, dan sama sekali membingungkan. Tetapi itu bukan satu-satunya anomali. Di Nepal Barat, ada tempat yang menentang seluruh citra negara tentang perdamaian dan konservasi. Itu disebut Dorpatan Hunting Reserve. Ini adalah satu-satunya cagar perburuan legal di Nepal. Di negara yang merupakan pemimpin dunia dalam melindungi badak, harimau, dan macan tutul salju, ini adalah tempat di mana jika Anda memiliki izin dan uang, Anda dapat berburu. Ini adalah kontradiksi mustahil. Cagar alam adalah area padang rumput dan hutan alpine yang besar, rumah bagi domba biru dan kambing gunung Himalaya. Dan argumennya adalah bahwa uang dari perburuan yang sangat diatur dan mahal ini adalah satu-satunya hal yang mendanai konservasi daerah tersebut. Itu adalah pertanyaan yang sulit, kontroversial, dan mustahil. Untuk menyelamatkan suatu spesies, apakah Anda harus membiarkan beberapa diambil? Ini adalah teka-teki lain di tanah yang penuh dengan mereka. Tanah yang dari puncak tertinggi hingga lembah terdalamnya tidak pernah berhenti mengejutkan. Tanah yang menunjukkan kepada Anda berulang kali bahwa mustahil hanyalah sebuah kata. Ini adalah teka-teki lain di tanah yang penuh dengan mereka. Tanah yang dari puncak tertinggi hingga lembah terdalamnya tidak pernah berhenti mengejutkan. Tanah yang menunjukkan kepada Anda berulang kali bahwa mustahil hanyalah sebuah kata, tetapi lubang kelinci berjalan lebih dalam. Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa untuk setiap tempat yang terlupakan, ada satu tempat yang benar-benar sangat liar? Kami telah berbicara tentang Chitwan, hutan di kaki gunung, tetapi apa yang banyak terlewatkan adalah kembaran Chitwan yang mustahil, yang lebih besar, lebih terpencil, dan sederhananya jauh lebih liar. Di ujung barat Nepal, jauh dari lingkaran turis Kathmandu dan Pokhara, terletak Taman Nasional Bardia. Ini bukan Chitwan, ini adalah hutan belantara yang luas dan terbentang yang sederhananya tidak peduli dengan turis. Ini adalah hutan mustahil. Sampai di sini adalah petualangan itu sendiri. Ini adalah perjalanan darat yang panjang atau penerbangan ke landasan terpencil, diikuti dengan perjalanan melalui desa-desa Taru pedesaan. Orang-orang Taru yang telah tinggal di sini selama berabad-abad adalah penjaga tanah ini. Tetapi tanah itu sendiri, itu milik harimau. Begini, Bardia memiliki salah satu populasi harimau Bengal terpadat di bumi. Karena taman ini sangat tak tersentuh, hewan-hewan kurang terbiasa dengan manusia. Safari jeep di sini bukanlah tur biasa, itu adalah ekspedisi. Anda melacak jejak kaki, Anda mendengarkan panggilan alarm dari monyet, indera Anda waspada tinggi, karena Anda bukan hanya pengamat, Anda berada di wilayah mereka, dan itu bukan hanya harimau. Bardia adalah suaka untuk badak bercula satu, sama seperti Chitwan. Tetapi itu juga tempat di mana Anda dapat melakukan perjalanan rakit menyusuri sungai Karnali untuk melihat lumba-lumba gangga dan buaya besar. Ini adalah Nepal Barat yang tak terjamah. Itu adalah alam liar mustahil yang ada sebelum jalur trekking, tempat bahaya yang mentah, liar, dan indah. Kehidupan liar ini adalah jiwa dari terai. Tetapi di perbukitan, tempat-tempat lain mustahil karena alasan yang berbeda. Bukan karena mereka liar, tetapi karena mereka tidak liar, mereka membeku dalam waktu.
Kami telah berbicara tentang kota-kota lembah Kathmandu yang hidup, bernapas, dan kacau. Tetapi, bagaimana jika ada kota, museum hidup yang memiliki semua keindahan, tetapi tanpa kekacauan? Di tengah antara Kathmandu dan Pokhara, bertengger di punggungan tinggi, adalah kota Bandipur. Dan hal yang tidak ada yang beritahu Anda adalah, kota ini bebas mobil. Ini bukan penemuan modern. Ini dulunya adalah pos perdagangan penting di rute lama ke Tibet. Pedagang dari India dan Tibet akan bertemu di sini dan kota itu menjadi kaya. Jalan utama adalah bazar panjang beraspal batu, dipenuhi dengan bangunan yang menampilkan jendela rumit dan balok berukir. Ini seperti melangkah kembali ke abad ke-18. Anda dapat mendaki ke titik pandang seperti Tanimai untuk panorama matahari terbit yang membentang dari Dhaulagiri hingga pegunungan Langtang. Tetapi rahasia mustahil Bandipur bukanlah apa yang ada di permukaan. Itu adalah apa yang ada di bawah. Hanya pendakian singkat dari kota, terdapat Gua Siddha Gufa. Ini adalah ruang bawah tanah yang mistis dan besar, dipenuhi dengan stalaktit dan stalagmit. Legenda mengaitkannya dengan kisah Newari dan pertapa kuno yang datang ke sini untuk bermeditasi. Untuk menjelajahinya adalah memasuki dunia lain, teka-teki tersembunyi di bawah tanah menggemakan gua langit mustahil Mustang. Bandipur adalah kota yang secara harfiah merupakan rahasia di atas rahasia. Inilah keindahan perbukitan tengah. Tetapi di timur yang jauh-jauh jenis lanskap mustahil yang berbeda ada. Tempat yang seharusnya tidak berada di Nepal sama sekali. Ketika Anda membayangkan Nepal, Anda membayangkan batu, es, dan hutan. Anda tidak membayangkan ini. Di sudut timur jauh negara itu terletak distrik Ilam. Dan Ilam sederhananya adalah surga perkebunan teh yang bergulir dan hijau. Ini adalah negara teh Nepal, lanskap yang terlihat seperti diambil dari Darjeeling, India, tepat di seberang perbatasan. Perbukitan bergulir tanpa akhir ditutupi karpet hijau cerah semak teh. Perkebunan seperti Kanyam menawarkan tur dan pencicipan, di mana Anda dapat melihat bagaimana teh Himalaya yang mustahil ini ditanam, dipetik, dan diproses. Udaranya sejuk, iklimnya lembut, dan pemandangannya mencengangkan, karena ini bukan sembarang negara teh. Dari titik pandang seperti Antu Danda, Anda dapat menyaksikan matahari terbit di atas gunung tertinggi ketiga di bumi, Kanchenjunga. Itu adalah kontras yang mustahil. Perbukitan hijau perkebunan teh yang lembut, terawat, dan raksasa Kanchenjunga yang brutal dan tertutup, es menjulang di kejauhan. Dan seperti semua tempat mustahil Nepal, Ilam memiliki rahasia sucinya sendiri, Danau Maipokhari. Situs suci bagi para peziarah tersembunyi di dalam perbukitan hijau. Ini adalah Nepal yang lain, kerajaan hijau, subur, dan damai yang sangat kontras dengan gurun utara yang gersang dan diterpa angin. Dan berbicara tentang gurun itu, kami telah berbicara tentang Mustang, kami telah berbicara tentang Dolpo. Tetapi bagaimana dengan tanah yang bahkan lebih terlarang? Mustang dan Lower Dolpo terpencil. Mereka dibatasi, tetapi sederhananya mereka ada di peta. Untuk perjalanan yang benar-benar mustahil, Anda harus pergi ke tempat-tempat yang sampai beberapa tahun yang lalu tidak ada untuk dunia luar. Tersembunyi di balik pegunungan Annapurna adalah lembah Narpu. Untuk sampai ke sini, Anda memerlukan izin khusus yang mahal. Anda berjalan ke dalam kapsul waktu budaya. Ini adalah dunia Tibet abad pertengahan, tak tersentuh oleh pariwisata. Desa-desa seperti pemukiman dataran tinggi Phu adalah benteng batu menempel di sisi tebing tandus. Orang-orang di sini berbeda. Mereka berbicara bahasa mereka sendiri. Mereka mempraktikkan bentuk Buddhisme Tibet kuno mereka sendiri. Anda bukan trekker di sini. Anda adalah seorang penjelajah. Anda melintasi jalur tinggi di atas 17.000 kaki dan melihat ke atas lanskap isolasi yang mustahil. Ini adalah Nepal tersembunyi yang sesungguhnya. Dan kemudian ada Upper Dolpo. Kami telah berbicara tentang biru mustahil Danau Shey Phoksundo di Lower Dolpo, tetapi apa yang banyak terlewatkan adalah apa yang ada di baliknya. Upper Dolpo adalah gurun dataran tinggi, hamparan yang luas, gersang, dan kosong di bayangan hujan Himalaya. Ini adalah salah satu tempat berpenghuni tertinggi di bumi. Ini adalah agama Bon kuno. Ini adalah keyakinan pra-Buddha Tibet. Biara-biara di sini tidak hanya tua, mereka kuno, budayanya nomaden. Anda akan melihat karavan yak sama seperti 1000 tahun yang lalu membawa garam melintasi jalur tinggi mustahil ke Tibet. Trek di sini bukanlah liburan. Ini adalah perjalanan ke ujung keberadaan manusia. Ini adalah trek isolasi yang mustahil. Tetapi bagaimana dengan trek keintiman yang mustahil? Semua orang tahu Annapurna Circuit. Semua orang pernah mendengar tentang Annapurna Base Camp. Mereka adalah 2 trek paling terkenal dan paling ramai di bumi.
Tetapi bagaimana jika kami memberitahu Anda pemandangan terbaik pegunungan ini ada di jalur yang belum pernah Anda dengar? Pertama, ada Hopra Ridge Trek. Ini adalah kembaran mustahil dari Pun Hill dan Mohare Danda. Itu adalah jalur lain yang dijalankan oleh komunitas, sehingga uang yang Anda belanjakan langsung kembali ke orang-orang gurung yang tinggal di sini. Tetapi trek ini membawa Anda lebih tinggi. Itu membawa Anda ke punggungan panjang, terbuka, di atas 11.800 kaki yang terasa seperti balkon para dewa. Anda berjalan selama berhari-hari dengan pemandangan panorama Dhaulagiri yang tidak terhalang di satu sisi dan seluruh pegunungan Annapurna di sisi lain. Itu adalah sederhananya keintiman mustahil. Anda begitu dekat dengan raksasa 26.000 kaki ini, Anda merasa seperti bisa menyentuh mereka. Jalur ini berkelok-kelok melalui padang rumput alpin, padang penggembalaan yak dan hutan rhododendron, dan pada akhirnya, Anda dapat melakukan pendakian sehari ke Danau Kaire yang sakral. Itu semua adalah hadiahnya tanpa keramaian. Dan kemudian ada base camp yang lain. Semua orang pergi ke Annapurna South Base Camp. Tetapi bagaimana dengan Annapurna North Base Camp? Ini adalah trek untuk penikmat. Ini adalah jalur yang terjal, mentah, dan terpencil yang membawa Anda ke sisi bayangan gunung. Anda melihat Gletser Gangapurna, dunia es mustahil dari puncak Tilicho. Ini bukan jalur hutan yang lembut di selatan. Ini adalah trek garis keras ke jantung es. Itu menunjukkan kepada Anda wajah ganda Annapurna yang mustahil, satu sisi yang ramah dan satu sisi yang merupakan benteng kekuatan gletser mentah. Jalur-jalur ini menunjukkan kepada Anda sifat mustahil. Tetapi jantung mustahil Nepal yang sesungguhnya ada di kota-kotanya. Kami telah menunjukkan kepada Anda Dewi yang hidup. Kami telah menunjukkan kepada Anda kremasi terbuka, tetapi kami, sederhananya, hampir tidak menggores permukaan seni dan keyakinan mustahil, Lembah Kathmandu. Pertama, ada kedamaian mustahil, hanya beberapa langkah dari hiruk-pikuk kota. Di atas bukit yang menghadap ke Kathmandu, Biara Kopan berdiri sebagai suaka. Ini bukan peninggalan kuno, ini adalah pusat Buddhisme Tibet yang hidup dan bernapas, tempat retret di mana orang-orang dari seluruh dunia datang untuk kursus meditasi. Anda dikelilingi oleh taman yang damai, biksu yang melantunkan, dan pemandangan lembah yang menakjubkan, namun kekacauan hanya beberapa mil jauhnya. Sekarang, mari kita kembali ke Patan, kota keindahan. Kami menunjukkan kepada Anda Durbar Square. Tetapi apa yang banyak terlewatkan adalah rahasia bersinar yang tersembunyi di dalamnya, kuil emas. Nama aslinya adalah Hiranya Varna Mahavihar, dan itu mustahil. Di kota bata dan kayu, Vihara Buddha, 3 lantai ini ditutupi atap hingga fasad dengan logam emas yang berkilauan. Di dalamnya, biksu yang tinggal merawat kuil dan kura-kura suci berkeliaran di kolam halaman. Itu adalah kuil kemewahan mustahil. Tetapi rekayasa mustahil yang sesungguhnya ada di Bhaktapur. Kami telah melihat Durbar Square Bhaktapur. Tetapi menjulang di atasnya adalah kuil Nyatapola. Ini adalah pagoda 5 lantai, salah satu yang tertinggi di Nepal, dan itu adalah mahakarya. Itu dibangun pada tahun 1702, hanya dalam beberapa bulan, tanpa satu paku pun. Itu direkayasa dengan sangat sempurna, sehingga telah bertahan dari abad-abad gempa bumi yang menghancurkan, termasuk yang besar pada tahun 2015, dengan hampir tidak ada goresan. Itu dijaga oleh tangga patung mustahil. Pegulat, gajah, singa, dan griffin, masing-masing 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Di dekatnya adalah keajaiban mustahil lainnya, kuil Dattatreya. Kuil Hindu kuno ini adalah pusat festival dan keahlian. Tetapi legendanya adalah yang membuat Anda berhenti. Dikatakan telah dibangun dari kayu satu pohon. Seluruh kuil besar, 3 lantai, diukir dari satu keajaiban satu pohon. Dan kemudian ada energi mustahil. Kuil Bhairavnath juga di Bhaktapur. Kuil ini didedikasikan untuk Bhairav, bentuk dewa Siwa yang ganas dan menakutkan. Ini bukan tempat meditasi yang tenang, ini adalah tempat kekuatan mentah. Selama festival, tarian bertopeng dan energi mentah memenuhi alun-alun. Itu adalah semangat pelindung, ganas, mustahil dari lembah diwujudkan dalam batu dan kayu. Energi ini tidak hanya ada di lembah. Itu adalah sumber kehidupan tempat-tempat tertinggi di bumi. Ketika Anda trek ke Everest, Anda mendengar satu nama berulang kali, Namche Bazaar. Tetapi ini bukan hanya persinggahan di jalur itu. Ini sederhananya adalah ibu kota langit. Namche adalah ibu kota, Sherpa yang ramai, kota berbentuk bulan sabit yang dibangun di sisi cekungan gunung yang curam di atas 11.200 kaki. Ini adalah kota sungguhan. Kota ini memiliki pasar yang ramai, toko, dan dengarkan ini, pub Irlandia dan toko roti Jerman.
Kenyamanan mustahil dari kue yang baru dipanggang di udara tipis dan dingin adalah perasaan yang tidak pernah Anda lupakan. Ini adalah jantung Khumbu. Disinilah para trekker beraklimatisasi, tetapi ini juga tempat para pedagang Sherpa menjual barang mereka. Itu adalah pintu gerbang ke Everest, tetapi itu juga merupakan faktor wow ketahanan manusia, pusat perdagangan, dan kehidupan di tempat yang tidak ramah terhadapnya. Dari Namche, jalur terus menanjak dan itu mengarah ke puncak spiritual mustahil Khumbu, Biara Tengboche. Ini adalah salah satu biara paling terkenal di dunia karena satu alasan. Itu bertengger di punggungan tinggi di atas 12.600 kaki dengan pemandangan Gunung Everest yang sempurna dan berbingkai. Berada di sini, mendengarkan trompet dan nyanyian para biksu sambil melihat gunung tertinggi di bumi, itu adalah momen mustahil. Ini adalah tempat suci, lokasi festival Mani Rimdu yang penuh warna. Itu adalah jantung spiritual orang-orang Sherpa, suar keyakinan yang bertengger secara harfiah di atas gletser. Tempat-tempat ini dibangun oleh iman, tetapi tempat-tempat lain dibangun oleh kekuasaan. Semua orang tahu Kathmandu adalah ibu kota, tetapi apa yang banyak terlewatkan adalah ibu kota sebelum ibu kota. Tinggi di atas bukit, di distrik Bukit Nuwakot, terletak benteng yang terlupakan. Ini adalah titik strategis mustahil, tempat dari mana pemersatu Nepal Prithvi Narayan Shah melancarkan kampanyenya untuk menaklukkan lembah Kathmandu pada abad ke-18. Istana 7 lantai, itu adalah nama yang bergema dengan kekuatan yang terlupakan. Ini bukan hanya sebuah bangunan, itu adalah benteng istana bata yang besar, duduk sendirian di puncak bukit yang mendominasi, penjaga yang diam dengan pemandangan panorama lembah di sekitarnya. Itu mendominasi lanskap, itu adalah lanskap. Ini adalah tempat raja, tempat prajurit, benteng strategis yang memutuskan nasib suatu bangsa. Di dekatnya, kuil-kuil lain berkerumun, seolah-olah tertarik pada daya tarik spiritualnya, kuil puncak Bukit Kalika dan kuil Malika yang kuno dan lapuk. Mereka adalah